Oke, sekarang kita akan membahas data proses ya. Data proses merupakan kegiatan mengupdate data sebelum disimpan ke dalam storage dalam bentuk informasi. Ya, mengupdate data itu bisa dilakukan secara real time atau online dan dilakukan secara periodik. Kalau secara periodik kita kenal dengan batch processing. Oke. Data dilakukan secara batch itu biasanya kalau prosesnya data yang disimpan itu nggak banyak, sedikit. Tetapi kalau data itu besar, contohnya misalnya ini ATM, kan besar banget tuh, maka dia harus dilakukan secara real time. Karena secara real time itu akan lebih mahal daripada secara batch. Proses update data itu bisa addition, bisa deletion, bisa dalam bentuk update atau dalam pengubahan ya. Kalau additional itu ya penambahan ya, bisa penambahan dalam recordnya ditambah atau filenya ditambah atau fieldnya ditambah. Ini prosesnya kita nggak usah kita bahas secara dalam karena ini ada prosesnya di dalam sebuah sistem. Kemudian aktivitas proses data itu ada bisa dalam bentuk penghitungan, pembandingan, penjumlahan, atau pengklasifikasian. Data setelah diproses dalam bentuk tadi yang Ibu katakan, penghitungan, pembandingan, penjumlahan, identifikasi, kemudian ditarik datanya dari storage dalam bentuk apa? Laporan keuangan atau laporan manajerial. Oke, kemudian data disimpan ya. Ini juga secara tersistem. Nggak usah kita bahas yang mendalam, tapi prosesnya kita lihat ini ya. Data hierarki penyimpanan data. Pertama database, itu besar banget. Kemudian di dalam database ada file. Di dalam file ini ada record. Kemudian bagian terkecil adalah field ya. Contohnya misalnya database pelanggan. Filenya adalah pelanggan A. Di dalam pelanggan A tadi itu ada catatan, ada mutasi. Bagian yang terkecil adalah field. Fieldnya apa? Saldo piutang pelanggan tersebut. Contohnya itu. Ada beberapa jenis file. File itu ada master file. Master file ini biasa untuk menampung transaksi yang sifatnya permanen. Contohnya apa? Data pelanggan. Kan data pelanggan itu jarang berubah, maka dia katakan permanen. Kemudian data persediaan juga nggak setiap hari berubah ya, pasti jenis persediaan itu relatif akan tetap. Terus data pegawai juga nggak setiap sehari berubah. Transaksi file itu adalah yang berisi data temporer, contohnya apa? Penjualan, itu pasti setiap hari berubah. Kemudian ada table file. Table file ini ya, biasanya terdiri dari beberapa referensi. Misalnya datanya itu adalah tadi kita contohkan data penjualan. Data penjualan, dalam penjualan itu ada penjualan A, ada penjualan B, ada penjualan C. Di dalam data penjualan itu ada harga pokoknya gitu ya. Nah, itu diambil dari referensi di mana? Kalau dia persediaan, itu diambil dari persediaan, dari file persediaan. Kalau dia penjualan, itu diambil dari file penjualan. Jadi di dalam satu tabel itu bisa ada beberapa referensi data yang kita ambil. Kemudian ada history file, ini misalnya saldo bulan lalu.
Kemudian ada backup file. Backup file ini penting sekali karena di dalam sistem computerized kalau tidak di backup banyak hal ya bisa mengakibatkan data itu menjadi hapus, maka perlu ada backup. Nah, kita kenal sistem backup itu ada dari mulai istilahnya grandpa sampai ke grandson, artinya dari kakek ke cucu. Jadi ketika kita menge-backup data itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa dan harus ditempatkan yang di tempat-tempat yang berbeda. Nggak boleh juga ditempatkan satu tempat. Kalau tempat satu tempat ketika terjadi kebakaran hilang semua atau terjadi bencana alam hilang semua kan. Makanya harus di dalam beberapa tempat. Kemudian ada suspend file yaitu data untuk investigasi. Ini tujuannya untuk cross check. Contohnya misalnya apa? Rekonsiliasi bank, ya seperti itu. Konfirmasi piutang. Kemudian ada report file. Ini file untuk laporan. Kemudian ada beberapa aspek penting dalam sisi informasi, yaitu aspek bahwa sisi informasi akuntansi tadi menghubungkan antara general ledger dengan subsidiary ledger. Jadi sisi informasi akuntansi bisa menghubungkan antara buku besar dengan buku bantu. Kalau kita sistem manual, kita biasanya tulis buku bantu, tulis buku besar, ya. Atau biasanya dari buku besar dulu baru ke buku bantu. Tapi kalau dari sistem informasi akuntansi enggak. Transaksi itu dari buku bantu yang otomatis masuk ke general ledger. Contohnya apa? Contohnya misalnya penjualan. Piutang. Contohnya piutang misalnya. Si A beli kredit. Langsung masuk ke rekening si A. Kemudian dia terkoneksi ke general ledger untuk piutang. Kemudian yang paling penting lagi adalah bahwa sistem informasi akuntansi harus dibantu oleh chart of account. Ya, chart of account. Chart of account itu adalah merupakan suatu daftar dari seluruh rekening yang ada di buku besar. Ini contoh chart of account. Nanti kita akan pelajari chart of account secara lebih detail. Kemudian dikatakan bahwa tadi kan proses bisnis tadi dimulai dari input data, proses, akhirnya laporan. Outputnya laporan. Kita sekarang membahas terkait dengan laporan. Laporan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi itu ada dua, yaitu financial statement dan managerial report. Managerial report itu biasanya terdiri dari misalnya anggaran, ya. Kemudian ada laporan kinerja yang bentuknya misalnya realisasi anggaran, terus pertumbuhan penjualan, ya. Ada hal yang harus dihindari dari budget. Banyak orang menganggap bahwa budget itu merupakan tujuan dari perusahaan. Ini salah besar. Budget itu bukan tujuan dari perusahaan, tetapi budget itu hanyalah sebagai alat untuk mengidentifikasikan dan mengalokasikan sumber dana dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, ya, untuk mencapai tujuan. Kemudian yang paling penting adalah budget itu merupakan identifikasi apakah tujuan perusahaan telah dicapai, berapa besar pencapaian tujuan perusahaan. Itu ada di budget. Kemudian budget juga harus dijadikan alat untuk mendorong manajerial untuk melakukan alternatif strategi, ya, alternatif strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian budget juga harus bisa mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing alternatif strategi tersebut. Kemudian budget harus bisa digunakan oleh bagian akuntansi untuk memberi gambaran
bagaimana laporan keuangan itu harus dianalisa, gitu, ya. Gambaran bagaimana laporan keuangan itu bisa, kan laporan keuangan itu tidak hanya terdiri dari laporan laba rugi neraca, tetapi laporan keuangan itu harus disertakan juga dengan analisa-analisa. Jadi laporan budget tadi bisa dijadikan dasar oleh bagian akuntansi untuk melakukan analisa terhadap laporan keuangan. Kemudian sistem informasi akuntansi tadi, informasi yang dihasilkannya itu juga, jadi sistem informasi akuntansi ini juga ya berguna untuk membantu untuk mengetahui apakah internal kontrol yang diterapkan oleh perusahaan mencukupi untuk mencapai 3 tujuan utama dari internal kontrol. Yaitu pertama, memberi keyakinan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dapat dipercaya. Kedua, meyakinkan bahwa aktivitas bisnis telah dilakukan secara efisien, tujuan perusahaan tercapai, dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan benar-benar diaplikasikan. Yang ketiga adalah memberi keyakinan bahwa aset termasuk data sudah mempunyai keamanan, sudah diamankan dari terjadinya kecurangan atau kehilangan. Yang terakhir adalah tugas. Ini yang Ananda menjadi tugas PR untuk minggu depan. Kita akan lakukan presentasi. Pertama, tugasnya adalah kalian boleh browsing di internet atau boleh cari di informasi manapun. Boleh. Adalah mengidentifikasi proses bisnis kunci. Tadi ada 3 proses bisnis kunci. Proses bisnis pembelian, proses bisnis produksi, dan proses bisnis pendapatan. Tidak semua perusahaan mempunyai proses bisnis produksi, karena tidak semua perusahaan itu produksi. Jadi proses bisnis produksi hanya untuk perusahaan yang melakukan aktivitas produksi. Kemudian dari 3 proses bisnis kunci tadi, coba kalian identifikasi informasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tadi informasi bidang keuangan dan informasi laporan keuangan dan informasi laporan manajerial. Yang ketiga adalah bahwa kalian harus mengidentifikasi ya data apa yang diperlukan untuk memperoleh informasi tersebut.